Waktu kami masih kecil, kami dibawa naik pesawat ke luar negeri, dan itu merupakan pengalaman pertama bagi kami. Segala sesuatu terlihat asing, tidak biasanya. Tapi kami tidak merasa takut atau khawatir, justru kami sangat excited, sangat senang. Itu terjadi karena orang tua kami selalu di sisi kami. Apakah saat kami duduk di pesawat, saat antri di imigrasi, saat hendak membeli makanan, di mana saja dan kapan saja, orang tua kami selalu menyertai kami. Sehingga walaupun kami berada di luar negeri, kami yakin bahwa semua pasti baik-baik saja, dan memang semuanya sangat baik. Sebenarnya demikianlah Tuhan Yesus bagi kita. Dialah Bapa kita. Hanya saja Ia tidak tampak dengan mata badani kita, melainkan dengan mata iman. Kalau saja kita dapat senantiasa menyadari dan mengingat bahwa Tuhan di sisi kita, bahkan Tuhan di sekeliling kita, Tuhan di dalam kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita tahu bahwa kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi apapun. Khususnya menghadapi hal-hal yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Karena kita mengerti bahwa Tuhan akan memberi pimpinannya dan Ia tidak lalai dalam menepati janjinya bagi kita. Saat ini kita bersama-sama menghadapi situasi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Tetapi kita ingat bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan dalam Mazmur 125 ayat 2 berkata, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita tahu bahwa gunung adalah sesuatu yang kokoh, yang kuat, bahkan sering digambarkan orang sebagai tempat perlindungan. Kalau kita jalan dari Medan ke Brastagi atau ke Sidikalang, kita dapat melihat deretan gunung yang kokoh yang termasuk di dalam Bukit Barisan. Kota Yerusalem dikelilingi oleh gunung-gunung seperti itu, bahkan mungkin lebih tinggi lagi, dan gunung tersebut tidak akan beranjak, tidak akan berpindah. Dan firman dalam Mazmur 125 tadi mengatakan, demikianlah Tuhan bagi kita umatnya. Tuhan mengelilingi kita, sehingga tidak ada satu pun rencana jahat dari setan yang dapat berhasil mengenai kita, menindas kita. Apakah itu kemiskinan, kegagalan, kesedihan, juga semua ancaman penyakit. Tidak ada yang bisa berhasil mengalahkan kita. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar hidup dalam hati kita. Sehingga ketika kita sedang menghadapi ancaman penyakit atau menghadapi satu kesusahan apapun bentuknya, hati kita teguh berharap kepada Tuhan. Dan kita tahu dengan pasti bahwa kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Di tengah semua persoalan, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan mengelilingi kita dengan kasih-Nya dan juga dengan kuasa-Nya yang tidak berubah. Namun kita sendiri harus menyadari bahwa benar Tuhan di sekeliling kita. Dan itu bukan berarti semua harus berjalan dengan lancar. Tidak ada perjuangan, tidak perlu usaha. Tuhan memang selalu menyertai kita. Tapi ada bagian kita. Tuhan mau kita beriman. Itu berarti ada perjuangan, ada ketekunan, ada tindakan iman. Tuhan mau kita juga bertumbuh menjadi dewasa rohani melalui pengalaman-pengalaman yang baru setiap harinya. Sama seperti orang tua kami yang menyertai kami pada saat kami keluar negeri pertama kali. Tapi kemudian di banyak kesempatan berikutnya, ketika kami pergi lagi bersama, mereka membiarkan kami untuk belajar dari semua pengalaman baru. Supaya seiring dengan waktu, kami terus bertumbuh menjadi lebih mandiri. Demikian juga kita saat menghadapi kesusahan, ancaman, serangan penyakit. Jangan takut, jangan heran, jangan kecewa. Walau kelihatannya kita sendirian, tapi sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, mengelilingi kita, memberikan kekuatannya kepada kita. Sebabnya, mari kita tetap maju dengan iman. Mari kita tetap tekun, tetap teguh, tetap yakin kepada firman-Nya. Memang sangat nyaman bila kita sebagai anak Tuhan tidak usah mengalami semua kesusahan, ancaman penyakit, tekanan penyakit. Akan sangat nyaman bila kita dapat beroleh semua jawaban dengan cepat, dengan instan. Kita segera dibebaskan dari masalah penyakit kita, begitu saja. Semua kita mau kalau doa kita langsung dijawab Tuhan.
Misalnya kalau kita meminta kesembuhan atau meminta bisnis kita lancar, atau sekedar meminta jangan kena lampu merah sepanjang perjalanan ke kantor, jangan kena macet sehingga tidak terlambat. Tentunya perasaan kita akan sangat senang, sangat puas kalau kita melihat jawaban dari doa-doa tersebut langsung datang. Namun tidak selalu, tidak selamanya terjadi demikian. Kelihatannya seiring dengan pertumbuhan rohani kita, kadangkala doa atau permohonan kita tidak langsung segera dijawab. Marilah kita belajar untuk mengerti akan waktu Tuhan dan mengerti bahwa kita semua harus bertumbuh dari anak-anak rohani menjadi lebih dewasa rohani. Sesungguhnya doa kita yang seturut firman semuanya pasti dijawab Tuhan. Tidak pernah tidak dijawab Tuhan. Tapi bukan pada waktu yang kita inginkan, melainkan pada waktu yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya bagian kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Bila ada doa yang dalam tanda kutip kelihatannya belum dijawab Tuhan, bila ada pergumulan yang belum selesai, bila ada masalah yang belum dapat jalan keluarnya, tetapkanlah dalam hati kita untuk tekun dan untuk teguh beriman. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dalam bahasa Inggris dikatakan, even though I walk through the valley of death, yang berarti sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Jadi di dalam hidup kita di dunia ini akan ada lembah kekelaman, tapi berita baiknya kita tidak tinggal di sana, kita hanya melewatinya saja. Itu tidak untuk selama-lamanya. Selama kita berjalan melewati lembah kekelaman itu pun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengelilingi kita, itulah kebenarannya. Izinkan kebenaran ini membebaskan kita. Adakah hari ini kita sedang di dalam lembah kesedihan atau lembah penyakit, lembah persoalan, lembah ketakutan? Ingatlah, kita pasti keluar dari lembah itu, kita hanya melewatinya. Sebabnya mari maju terus, maju dengan iman. Karena dalam sepanjang perjalanan Tuhan Yesus menyertai kita, mengelilingi kita. Bahkan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti melangkah. Sekali lagi majulah terus dengan iman. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Dan Tuhan Yesus terus bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan Yesus mengelilingi kita sehingga kita luput dan bersorak. Kita yang percaya kepadanya dikelilingi oleh kasih setianya. Mazmur 32 ayat 7 dan 10. Amin.